finish with our teacher. Good morning, ma'am. Morning. Sit down, please. Okay. Any action today? No, ma'am. Good. Tadi semua datang ya. Nah, sebelum kita continue our lesson, kita harus mengucapkan syukur dulu kepada Allah Yang Maha Esa telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini. Oke, sebelum kita mulai, biar lebih semangat, kita melakukan ice breathing ya. Ya, ma'am. Breathing tepuk 1, ingat kan? Ya, Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, udah semangat ya. Udah bersemangat, jadi kita sudah bisa melakukan pelajaran kita ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai topik yang baru, saya ingin kita membahas topik mengingat lagi ke topik yang minggu lalu kita pelajari. Minggu lalu kita belajar apa nak? Pasten. Oke, masih ada nggak ingat struktur pasten itu kayak mana? Oke, Kanza. Perkenalkan, nama saya Kanza. Saya ingin menjawab pertanyaan ibu. Rumus dari simple pasten adalah subjek plus verb plus object. Untuk kalimat positif. Kalau untuk kalimat negatifnya adalah subjek plus noun plus verb plus object. Oke, bagus. Good. Sekarang saya mau tanya nih, kan pasten, berarti kita kan bicara bentuk yang hafal. Berarti kita ada menggunakan verb of time, keterangan waktu. Keterangan waktu yang di dalam pasten apa aja? Siapa yang mau jawab? Oke, Perkenalkan, nama saya Lolita. Saya menjawab pertanyaan dari ibu. Keterangan waktu dalam verb itu ada 5. Yang pertama, yesterday atau kemarin. Yang kedua, just now atau baru saja. Yang ketiga, this morning atau tadi pagi. Yang keempat, a year ago atau tahun kemarin. Yang terakhir, last day, last week, dan last year. Atau tahun kemarin, hari kemarin, dan minggu. oke, bagus. Sangat bagus, berarti masih ingat, masih sudah ingatannya ya. Sudah bahasa ibu. Oke, now I want to you make a sentence with past tense. Satu kalimat positif, siapa yang mau? Oke, I went to Medan yesterday. good. Kalimat negatifnya coba dirubah dari kalimat positif yang tadi dia buat, kita rubah ke dalam kalimat negatif. Oke, I did not go to Medan yesterday. bagus. Sekarang siapa lagi nih yang untuk kalimat berubah yang dari kalimat positif ke kalimat tanya, yang interrogatif? Siapa? Did I go to Medan yesterday? Oke, itu tapi masih semua masih segar, masih ingat ya. Sudah memang itu apalagi kelas ini kelas yang terbaik menurut saya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke pelajaran yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang naratif teks. Naratif teks ya. Kita mempelajari naratif teks ini ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pembelajarannya. Ya, kita sama-sama baca. Setelah kalian mempelajari naratif teks, maka akan tujuan yang akan kita capai adalah mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasan teks naratif secara lisan ataupun tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait teks pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, membandingkan struktur teks naratif lisan dan tulisan pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itulah tujuan yang ingin kita capai setelah kalian belajar naratif teks. Nah, sekarang setelah kita belajar dan capai tujuannya, nanti akan ada penilaian. Ada 3 penilaian yang akan saya nilai. Pertama adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ketiganya itu akan kita nilai dalam kegiatan kalian ini. Oke? Selanjutnya
saya mau buat kelompok baru. Oke, saya tunjuk ya tujuannya masing-masing. Ini saya mau membedakan lima kelompok. Kelompok pertama di sini, kelompok kedua di situ, kelompok ketiga di sini, kelompok keempat dan kelompok lima. Kelompok satu saya buat namanya ya, tujuannya Lolita. Lolita. Oke, Lolita boleh kita kembali. Yang kedua adalah Kanza. Kanza jangan pindah. Oke, yang ketiga Jessica. Keempat Nurhaliza. Nurhaliza. Dan yang terakhir kelima Aris. Oke, ya. Itu dua kelompoknya. Sekarang saya kasih undian nih. Oke, yang dapat nomor 1 pindah ke Lolita. Yang dapat nomor 2 pindah ke Kanza. Yang dapat nomor 3 pindah ke Jessica. Yang dapat nomor 4 pindah ke Kanza dan nomor 5 Aris. Oke, saya mulai dari mana nih? Enaknya? Mana?
Kasihan. Di Sumatera Barat, kisahkan dapat segera Saya ulangi dulu ya nak. hidup dalam kemiskinan. Untuk mengatasi, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malik Kuda. Kenapa sebenarnya lama sekali? Selamat pagi, Malin. Baiklah, nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun ada sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Wah, hebat. Nanti ibu masakkan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak? Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Balen, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu Ibu. Ah, iya, nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar. Ah, ikan yang segar ya, Pak? Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, panen bugar. Ah, ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nahkoda. Hah? Pak Nahkoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu.
Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nakoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin. Akan kumasakan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita rentah lusuh itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedekil kamu. tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila aku mohon keadilan-Mu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku batu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, ibu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Dukung diri dengan menekan tombol subscribe. Jangan senang dengan kisah ini. Berarti siapa tokoh utamanya nak? Berasal dari mana itu? Setelah kita menonton tayangan berikut ini,
anaknya jadi batu. Oke, kamu tuh anaknya jadi batu, jadi jangan jahat-jahat sama orang tua ya. Oke, kamu gimana? Yang kamu paling suka dari tayangan tadi? Ya, malingnya jadi batu. Oke, ada lagi yang mau ngasih bagian mau beritahu bagian mana yang paling kalian suka? Siapa lagi? Kamu. Coba. Apa? Oh, membisikkan suka makan-makan dia ya kan? Oke. Nah, disebut naratif teks. Oke, kan ini kan udah bentuk kelompok baru. Nanti saya akan membuat ya, di sini saya ada masalah yang akan timbul, yang akan kalian telaah, yang kalian tonton. Pertama, what is narrative text? Apa itu narrative text? What is the purpose, social function of narrative text? Apa tujuan atau sosial fungsi dari narrative text? Kemudian, how is the generic structure of narrative text? Apa struktur dari narrative text? Kemudian yang terakhir, how is the verb used in narrative text? Kata kerja apa yang kita gunakan dalam narrative text? Oke, saya akan membagi LKPD sama kalian. Saya minta waktunya 30 menit kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti saya itu masing-masing mempresentasikan di depan kelas. Oke? Ini saya bagikan ini. Satu, nanti kalian buat narrative text. Kalian tulis di sini nomor 1, jawaban nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nanti kalian presentasikan ya. I give you 30 minutes ya, cuma 30 menit. Nanti saya presentasikan ya, semua maju, tapi tetap presentasi. Kan yang tunjuk siapa orangnya? Jawab. What is narrative text? Siapa yang dari narrative text? Saya pernah kasih. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Kalau bisa Oke,
Ini dari kelompok berapa? Oke, kelompok 3 maju ke depan. Oke, saya minta satu kelompok satu saja ya masalah yang diajukan. Nomor 1. Ini kelompok 3 nomor 1 ya. Oke. Good morning everyone. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. What is narrative text? A narrative text is a type of text that tells a story or describes sequence of events. Narrative text adalah teks yang menceritakan Saya tanya nih, kelompok lain, adakah kalian cocok nggak rasa dengan ini? Atau ada yang mau disangka nggak kelompok ini? Betul nggak mereka itu jawabannya? Menurut kalian? Hah? Betul? Nggak ada yang lain jawabannya? Nggak ada? Nggak ada? Rasa benar ini ya? Oke, good. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Oke, kelompok mana lagi yang mau maju nih? Kelompok mana? Saya tunjuk. Oke, kelompok 1 maju. Dari tadi saya lihat sudah selesai. Oke, nomor 2. Nomor 2. Coba kalau kalian merasa nggak sesuai dengan jawabannya dengan kalian punya atau kalian punya jawaban lain, silakan disangka ya. Oke. Good morning everyone. Good morning. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan kerja kami. Silakan dibaca. What is the proposal on a social convention or narrative text? The answer is the social function are to amuse, entertain, and to show moral values in the correctly. Atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah fungsi sosialnya untuk menghibur serta untuk menunjukkan pesan moral dari teks naratif tersebut. Ada nggak yang lain di sini jawabannya? Ada, sama. Berarti betul ya jawabannya ya? Oke, betul. Lagi yang maju. Oke, nomor 4. Tadi dulu baru tadi karena nomor 5 ya. Nomor 4 ya. Nomor 3. Oke. Oh, tidak. Kalian nomor 4 boleh? Boleh? Ya sudah saya pilih. Oh, nomor 3. Gak apa-apa. Ada masalah ya? Oke. Silakan pertanyaan. Hello everyone, good morning. Good morning. Let me introduce myself. My name is Alisa Gajapa and my friend is Alisa. We gonna presentation. The question is, what is the structure of narrative text? The structure is one, orientation adalah pembukaan.
Oke, nomor 2. Nomor 2. Coba kalau kalian merasa nggak sesuai dengan jawabannya dengan kalian punya atau kalian punya jawaban lain, silakan disampaikan ya. Oke. Good morning. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan skill kami. What is the proposal on social conversion or narrative text? The answer is the social function are to entertain and to show moral values indifferently. Atau dalam bahasa Indonesia adalah fungsi sosialnya untuk menghibur atau menunjukkan pesan moral dari teks naratif tersebut. Ada nggak yang lain di sini jawabannya? Ada, sama. Berarti betul ada jawabannya ya. Oke, silakan. Nomor 4. Jadi dulu baru nanti kalian nomor 5 ya. Nomor 4 ya. Nomor 3. Oke. Mereka request nomor 3, Mem. Oke, kalian nomor 4 boleh? Boleh? Jadi saya sini. Oh, nomor 3. Hello everyone, good morning. Good morning. Let me introduce myself. My name is Anna Gajapa. My friend is Talisa. We gonna Present presentation. to the The text. question is what is the structure of narrative text? The structure is what? Orientation adalah pembukaan. Yang kedua, complication. Complication adalah penjelasan dari masalah awal. Yang ketiga adalah resolution. Resolution adalah paragraf yang cerita. Terima kasih. Oke, cocok? Sebentar ya? Oke. Silakan tepuk tangan semua. Oke, nomor 4. Untuk kalian di sini. Andrea, bagus loh. Kata-kata kamu loh, punya kamu. Siapa yang baca? Siapa yang pegang? At least ayo nak. Selamat pagi semua. Hai. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kami akan menyelesaikan masalah 4. How is the verb used in narrative text?
sebuah kisah dengan media tertentu, seperti dalam media teks, media suara maupun media grafik. Oke. Sama. Bagus. Sekarang saya tanya lagi. Dari yang kalian pelajari, ada nggak manfaat atau pesan moral yang disampaikan dari naratif teks ini? Ada nggak manfaat yang kalian belajar naratif teks, pesan moral yang dapat kalian dari naratif teks ini? Oke. Mungkin dari naratif teks ini kita dapat mendapatkan moral-moral yang secara tidak langsung kita dapatkan dari teks. Yang kedua adalah kita dapat terhibur dari cerita. Oke, good. Tepuk tangan untuk lo. Kita ke depan tetap masih mau belajar naratif teks ya. Jadi supaya kalian lebih memahami, kerjakan halaman 54 buku halaman 54. Sekarang semua sudah selesai. Sekarang saya minta ketua kelas pimpin doa lalu kita pulang. Ketua kelas, oke, dari sini dari situ ya. Finish with our teacher. Oke, semangat ya. Oke, sekarang boleh pulang dari kelompok 1 dulu. Ya. Silakan.